Poligrafi. Kali ini kita akan membahas salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi dengan kekayaan alam, budaya, dan yang paling menonjol adalah kulinernya. Di Indonesia terdapat banyak sekali makanan tradisional. Salah satunya adalah onde-onde. Makanan ini merupakan salah satu jajanan tradisional yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Onde-onde merupakan jajanan pasar yang berbentuk bulat, berwarna coklat keemasan, dan dibaluri biji wijen. Di dalam onde-onde biasanya berisikan kacang hijau. Mendengar kata onde-onde pasti tidaklah asing lagi, karena onde-onde merupakan jajanan pasar yang disukai oleh banyak masyarakat di Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia. Di Kabupaten Magelang, lebih tepatnya di Dusun Delik, RT 4 RW 1, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, terdapat seorang penjual onde-onde yang masih diproduksi oleh Ibu Nur Hayati. Beliau mulai membuka usaha ini sekitar 20 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 2003. Beliau memproduksi onde-onde karena meneruskan usaha dari orang tuanya. Usaha onde-onde Ibu Nur Hayati merupakan usaha rumahan yang beliau kerjakan setiap harinya. Tidak hanya onde-onde yang ia buat, namun ada beberapa makanan tradisional lain seperti kemplang, mendut, risol, molen, rolado, dan tahu isi. Dalam proses pembuatan onde-onde ini, tahap pertama yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati menyiapkan bahan baku terlebih dahulu. Bahan baku yang digunakan ialah tepung ketan, gula, santan, kacang hijau, dan wijen. Selanjutnya di tahap kedua, Ibu Nur Hayati membuat bagian kulit onde-onde. Untuk membuat kulit onde-onde, bahan yang digunakan adalah ketan putih yang dicampur dengan gula pasir dan diberi sedikit garam. Kemudian diberi sedikit air hangat sambil dioleni hingga kalis. Setelah membuat kulitan selesai, kemudian Ibu Nur Hayati membuat isian onde-onde. Onde-onde buatan Ibu Nur Hayati biasanya memiliki isian kacang hijau. Dalam membuat isian onde-onde adalah mengukus kacang hijau hingga empuk, kemudian dihaluskan. Kacang hijau yang sudah dihaluskan dicampur dengan gula, garam, santan kental, bubuk vanili, dan daun pandan. Setelah kulit dan isian jadi, selanjutnya adonan onde-onde dibentuk pipih, lalu diberi isian kacang hijau, kemudian dibentuk bulat dan dibaluri biji wijen. Adonan onde-onde yang sudah jadi selanjutnya memasuki tahap penggorengan. Dalam tahap ini, onde-onde digoreng menggunakan api sedang agar matang lebih merata. Onde-onde yang sudah matang lalu ditiriskan dan didiamkan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Ibu Nur Hayati memiliki dua cara untuk memasarkan produksinya, yaitu dengan konsumen datang ke rumah secara langsung dan menjual dagangannya ke pasar gerabak. Onde-onde dijual dengan harga Rp1.000 per bijinya. Modal yang Ibu Nur Hayati keluarkan perharinya untuk berjualan onde-onde kurang lebih sekitar Rp50.000. Keuntungan yang diperoleh Ibu Nur Hayati selama berjualan onde-onde ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Konsumen Ibu Nur Hayati biasanya memesan untuk acara arisan, pengajian, isian snack, dan lain-lain. Ibu Nur Hayati biasa buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Selama Ibu Nur Hayati berjualan onde-onde, banyak suka duka yang telah dilewati. Misalnya cuaca yang tidak menentu sehingga penjualan cenderung menurun. Bahkan jika cuaca hujan deras, beliau tidak dapat berjualan ke pasar. Dengan semangat dan tekad yang kuat serta inovasi dalam melestarikan jajanan tradisional, bisa menjadikan Ibu Nur Hayati dikenal sebagai penjual jajanan tradisional yang tersohor di kawasan Grabak dan sekitarnya. Meskipun hanya menjual jajanan tradisional, Ibu Nur Hayati berhasil meningkatkan perekonomian keluarga. Onde-onde merupakan jajanan tradisional yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain sebagai cemilan, onde-onde juga merupakan produk budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Sebagai generasi muda, sudah selayaknya kita patut melestarikan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Berani berinovasi, namun tetap melestarikan kuliner tradisional agar tak hilang di telan zaman. Hayati Delik
4 RW 2 Ngerabak, Magelang. Sudah 15 tahun yang lalu. Ya dulunya sih coba-coba, jadi mata pencarian sehari-hari. Kan lebih simpel, lebih bahan mudah didapat di sekitar kita. Ada kemplang, nogosari, lemper juga ada, sosis, risoles, terus molen. Ya lumayan buat kehidupan sehari-hari cukup. Dukanya kalau dagangan nggak habis, kan nggak bisa dijual lagi. Sukanya kalau habis lebih awal kita bisa istirahat. Kita mempertahankan rasa dan kualitas. Tergantung berasnya kan sekarang kan 23 per kilo. Masalahnya cuma di situ. Tapi ya alhamdulillah masih terjangkau. Kita masih dapat lah walaupun lumayan gitu. Kulitnya itu kenyal, terus ditambah ada biji-bijinya yang bikin gurih gitu. Nah untuk dalamnya itu lembut, terus ada isian kacang hijaunya yang bikin enak, manis gitu. Enak dinikmati saat masih hangat. Terus onde-onde ini juga cocok buat cemilan hari-harian gitu, dan juga untuk hidangan tamu juga cocok banget. Onde-onde ini cukup enak, bisa dinikmati untuk sebagai cemilan, sebagai hidangan untuk acara keluarga, arisan. Onde-ondenya dari luar cukup kenyal, untuk isiannya gurih, terasa sekali kacang hijaunya. Lebih nikmat lagi bila dimakan saat panas-panas. Kalian harus cobain ini nih.